Pak Dirut mungkin jelaskan sedikit soal klien yang saat ini didampingi di samping ini, masalahnya apa nih Pak Dirut? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara setelah didatangi oleh Saudara Sulastri Irwan terkait dengan beliau mencalonkan atau menjadi casis Bintara di Poluan Polda ya, khusus untuk tenaga kesehatan di Polda Maluku Utara untuk tahun 2023 ya. Nah, setelah dengan nomor casis 323534 W0002. Nah, beliau ini setelah melewati tahapan dari proses yang disampaikan bahwa dia sudah mengikuti tahapan tes, baik itu pemberkasan dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian tes kesehatan, tes kemampuan khusus dengan 2 tahap, baik teori maupun secara lisan. Kemudian ada jasmani juga dan antropometri. Kemudian ada tahapan juga peringkingan. Kemudian dia juga masuk pada peringkingan ketiga. Kemudian ada tahap psiko kedua juga dan wawancara juga. Kemudian ada supervisi dari Mabes Polri, kemudian ada pemberkasan akhir, dan kemudian pantoher. Pada tanggal 2 Juli 2022 juga Saudara Sulastri Irwan ini juga dinyatakan lulus oleh panitia. Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah setelah melewati proses yang begitu panjang, kemudian dan dinyatakan lulus pada 2 Juli 2022 kemarin, sampai tanggal 2 November baru Saudari Sulastri ini dipanggil oleh panitia untuk dinyatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat karena telah melewati batas umur. Ini yang kami sangat sayangkan kepada panitia, cara-cara kerjanya seperti ini, sehingga sebagai seorang anak petani yang mengadu nasib di Polri ini sebagai poluan, merasa sangat dirugikan oleh ketentuan atau sistem yang kemudian dipakai oleh panitia seperti ini. Karena kalau dinyatakan tidak lulus dengan syarat bahwa dia tidak memenuhi syarat umur, maka kenapa tidak dari awal terkait dengan syarat umur tadi? Karena pemberkasan awal kan terkait dengan dokumen syarat tadi, umur dan lain-lain. Nah, ini kenapa dia tidak dinyatakan tidak lulus terkait dengan syarat umur itu. Akan tetapi setelah dia dinyatakan lulus dengan tahapan yang tadi saya sebutkan, semua tahapan dia dinyatakan lulus, dan kemudian di tanggal 2 Juli dia dinyatakan lulus juga pada tahap terakhir yaitu pantoher, dan kemudian didiamkan sampai dengan tanggal 2 November itu baru kemudian dipanggil dan dinyatakan dia tidak memenuhi syarat. Ini yang kami sangat sayangkan kerja panitia. Oleh sebab itu kami sangat berharap agar Kapolda Maluku Utara dalam hal ini bisa menindak tegas atau melakukan ulang kepada pihak panitia seleksi ini, agar bisa terkuak modus-modus seperti ini. Apakah ada permainan atau seperti apa? Karena ini sangat merugikan klien kami. Oleh sebab itu kami sangat berharap agar ini jadi atensi Kapolda, agar seorang anak petani yang kemudian sudah dinyatakan lulus ini tidak harus diperlakukan seperti ini. Mungkin ada tambahan dari rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya kami meminta agar Kapolda Malut mengambil sikap tegas bahwa
yang bersangkutan saudari Sulastri Irwan yang sudah dinyatakan lulus sampai tahap akhir Pantoher ini harus dinyatakan sebagai peserta yang akan mengikuti pendidikan di Sofifi karena di Mabes Polri Jakarta ya. Karena apapun itu semua tahapan sudah dia lalui. Kalaupun ini ada kelalaian yang dibuat oleh panitia, ini kelalaian yang sifatnya administrasi ini kan bukan kesalahan dari saudari Sulastri. Kesalahan ini datang dari pihak panitia dan jangan dibebankan kepada saudari Sulastri. Karena apapun itu dia sudah melewati semua tahapan dan perankingan dia masuk 3 besar Sepolda Maluku Utara. Sehingga ini harus menjadi atensi juga untuk Mabes Polri. Dalam hal ini Kapolri harus melihat sikap dan tindakan yang diambil oleh Polda Maluku Utara secara sepihak pada tanggal 2 November kemarin menggantikan saudari Sulastri ini adalah perbuatan yang tidak mencerminkan keadilan. Karena apapun itu dia pun kenapa harus ditanya-tanya terkait dengan pekerjaan orang tuanya, yang mana ditanya ayahnya bekerja sebagai apa dan ini dijawab dia bapaknya sebagai petani. Ini kan tidak perlu, hal yang tidak perlu dilakukan oleh panitia seleksi. Karena ini apakah seleksi ini harus meluluskan anak-anak pejabat baik itu di lingkup pemerintahan atau di lingkup Polri, atau ini dibuka untuk umum. Seleksi ini terbuka untuk umum. Dan kami dari YLBH Maluku Utara, kami menyesalkan perbuatan dan sikap yang diambil ini. Dan kami minta agar saudari Sulastri Irwan ini harus mengikuti pendidikan. Karena apapun itu dia telah melewati semua tahapan dan kesalahan itu bukan datang dari dia. Kesalahan itu datang dari panitia, sehingga jangan membebankan kesalahan itu ke yang bersangkutan. Dan kami minta Kapolda agar segera memerintahkan agar pergantian ini dibatalkan dan saudari Sulastri bisa mengikuti pendidikan. Karena apapun itu dia warga negara Indonesia yang berhak untuk mengabdikan diri, dan dia sudah banting tulang dari awal sampai ini mengikuti seleksi siang dan malam tanpa lelah karena ingin mengabdi kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan ini harus ditindaklanjuti. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Dirut, saya rasa memang dia kan sudah mengikuti beberapa tahapan seleksi. Kalau awalnya kalau dengan alasan umur, mungkin penilaian Pak Dirut ini seperti apa nih? Karena dia kan Sulastri kan sudah mengikuti beberapa tahapan hingga masuk juga ranking 3 ya? Iya, justru kami melihat ada kekeliruan dari panitia karena pemberkasan dokumen administrasi itu ini kan berbicara terkait administrasi, terkait dengan umur itu syarat dalam hal untuk memasukkan dokumen kepada panitia. Itu syarat awal, umur itu sebenarnya syarat awal. Oleh sebab itu kalau kemudian syarat awal juga kemudian sudah dinyatakan lulus sampai dengan tahap terakhir, ini lucu kalau kemudian dibilang bahwa dia jatuh pada ketentuan syarat batas umur tadi. Nah, padahal ketika misalnya ini sudah dinyatakan bahwa dia ternyata sudah melewati batas umur, seharusnya itu dari awal begitu. Kenapa panitia kemudian meloloskan dia sampai kemudian tahap akhir gitu? Orang sudah memperjuangkan dengan jeripaya yang sangat luar biasa dan kemudian terakhir dinyatakan tidak lulus, padahal dia sudah dinyatakan lulus pada tahap pemberkasan itu. Bahkan pemberkasan kan ada 2 kali gitu. Ini lucu kalau kemudian dinyatakan bahwa dia lulus, tidak lulus dengan catatan bahwa dia tidak telah melewati batas umur. Ini menurut kami sangat keliru panitia, dan menurut kami ada permainan dari pihak panitia. Oleh sebab itu pihak Kapolda dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap tes panitia ini, seleksi ini, agar bertanggung jawab untuk kemudian melihat kerja-kerja dari panitia ini begitu. Tidak harus seperti ini yang sangat menurut kami ini merugikan nasib orang begitu. Karena dia sudah melewati begitu panjang dan kemudian sudah lulus, dan di tanggal 2 Juli itu sangat ini apa ya? Kalau kita melihat dari tanggal 2 Juli sampai dengan 2 November baru kemudian dinyatakan bahwa tidak lulus, ini menurut kami
sangat tidak rasional dan menurut kami ada permainan. Oleh sebab itu Kapolda harus bertanggung jawab untuk menelusuri kepastian ini seperti apa agar ini nasib orang itu tidak dirugikan. Ada tambahan dari Mungkin mamanya. ya perasaan ibu sendiri bagaimana nih sebagai orang tua? Ibu saya, perasaan saya sebagai ibu, saya merasa dirugikan dan saya merasa bahwa semenjak saya menerima kabar dari tanggal 8 Agustus anak saya sudah kasih tahu bahwa dia sudah dipisahkan. Kemudian tanggal 10 Agustus itu mereka harus dijemput untuk pulang ke Polres Sula. Tapi Polres Ternate tidak mengizinkan anak saya pulang dengan alasan bahwa umur anak saya sudah lewat. Sementara saya orang tua juga saya menanti apakah ada tindakan dari Polres Maluku Utara ini ke Polres Sula seperti apa supaya Polres Sula menghubungi orang tua dari Sulastri Irwan. Tapi sampai tanggal 2 November baru anak saya kasih kabar lagi. Mama saya sudah digantikan. Apakah saya orang tua harus diam? Saya tidak mau diam. Di sini saya bertujuan datang ke Ternate untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapolda supaya saya mau mencurahkan segala isi hati saya bahwa saya tidak puas dengan apa yang dilakukan terhadap anak saya. Saya seorang ibu yang begitu mendidik anak saya. Saya jalankan anak saya dengan untuk mengikuti tes ini. Saya punya ucapan hanya dengan 2 kalimat syahadat untuk antar saya ke anak saya untuk tes ini. Kenapa sampai nasib anak saya seperti ini? Anak saya sudah melewati tahap-tahap yang dimintakan. Kesehatan juga memenuhi syarat. Semua memenuhi syarat. Kenapa di tanggal 2 itu anak saya dinyatakan diganti? Dan digantikan ini dengan orang-orang yang tertentu, sementara anak petani ini dijatuhkan. Apakah anak petani ini tidak pantas untuk menjadi seorang Polri? Anak petani tidak pantas untuk mengabdi di negeri ini. Tidak pantas menjadi seorang Polri di negara kesatuan kita ini. Yang itu saya inginkan keadilan dari Kapolda Maluku Utara sebelum saya lanjut ke Mabes Polri sana. Yang saya tidak puas juga itu. Suratnya tidak ada dari tembusan dari Mabes Polri. Hanya seputaran Maluku Utara. Jadi saya mohon Kapolda dengan segera untuk selesaikan masalah anak saya ini. Saya minta anak saya harus ikut pendidikan. Kalau tidak yang menggantikan anak saya juga itu batal. Itu saya minta. Mungkin Rati sedikit tambahan bagaimana perasaan Rati setelah mengikuti beberapa tahapan hingga memang nama Rati juga keluar sebagai ranking 3 namun Rati digantikan oleh peserta yang lain. Mungkin bagaimana Rati? Ya, maunya Rati kan dari awal juga tes toh, mengikuti beberapa tahap yang ditentukan oleh Polri dari Panitia. Iya, panitia. Selama tes tidak ada kendala, berjalan begitu saja lancar sampai Pantoher dinyatakan lulus dan apel selama 1 bulan lebih di SDM sini di Dalpers. Itu apel gabungan untuk seluruhnya. Tapi saat untuk pulang ke masing-masing Polres ditahan karena dengan alasan umur, dan berkas Rati juga diperiksa karena sudah lewati umur. Jadi setelah itu Rati juga pikir mungkin hanya pemeriksaan sesaat terus nanti dikembalikan ke Polres. Jadi Rati hanya menunggu informasi, tapi tidak ada konfirmasi balik dari pihak SDM. Sampai tiba tanggal 1 November itu Rati dikirimkan surat yang berisi dengan katanya tuh mau digantikan sidang pergantian peserta, yang isi suratnya itu pergantian peserta Bintara, tapi tidak mencantumkan Bakomsus Kesehatan. Nanti sampai di ruangan persidangan baru Rati baca di spanduknya itu Bakomsus Tenaga Kesehatan begitu. Jadi disidangkan itu hanya 3 orang. Kemarin yang sebelum November itu Oktober sudah mau disidangkan tapi dengan 20 peserta termasuk dengan PTU. Tapi pas di November tidak langsung dengan PTU, cuma dengan Bakomsus saja. Masuk dalam ruangan itu sidang tidak begitu lama, langsung dibaca keputusan, langsung Rati dipisahkan untuk masuk di ruang psikologi untuk konseling psikologi. Jadi Rati bilang Rati tak gila. Rati Rati cuma mau tanya toh kenapa Rati tidak diberi hak untuk bertanya di dalam persidangan, tiba-tiba langsung dipisahkan. Jadi Rati masa. Tapi kalau dari sisi nilai semua ya, bagaimana? Nilai Rati
mampu. Pokoknya dari psikorati memenuhi syarat 67, dilanjutkan dengan jasmani. Jasmani juga Rati mampu, semuanya Rati mampu sampai dapat peringkat 3 dengan nilai akhir 67. Ya, 63. Kalau nilai jasmani 67, tapi di nilai akhir kalkulasinya itu 64,97 di posisi peringkat 3. Berarti ini Mewakili dari Polres Sula. berarti Ya. ini memang Rati merasa tidak adil ya, Iya, karena pokoknya mengikuti Rati- beberapa tahapan. Iya, dengan Rati maksud kenapa dari Agustus yang ditahan itu tidak ada konfirmasi lebih, pokoknya tidak ada pemberitahuan sampai diundur sampai bulan November baru diberi keputusan. Kan Rati juga kecewa karena berpikir juga masalah ini cuma mama dan Rati yang tahu, karena tidak mungkin langsung beritahu ke papa, karena juga berpikir jangan sampai papa sakit, ataupun karena papa kan seorang pekerja yang cuma keluar daerah kayak pergi ke Taliabu untuk kerja kelapa begitu. Berarti merasa tidak puas sehingga Iya. didampingi teman-teman dari pengacara ya. Apalagi kami lihat dalam proses pengumuman itu digantikan dengan keponakan sepupu dari salah satu perwira di Polda Maluku Utara, yang itu dia masuk pada peringkingan keempat dari saudari Sulastri Irwan ini. Ini yang sangat kami pertanyakan ini, karena apapun itu menurut kami ada hal yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait dengan hal ini yang kemudian tidak diluluskan oleh saudari Sulastri Irwan ini. Oke. Udah lewat. Terus saya minta penjelasan dari bagian SDM. Iya, lewat, tapi bagaimana? Saya sudah mengikuti apel selama 1 bulan lebih. Terus pada tanggal 8 Agustus itu untuk dipulangkan ke masing-masing Polres dari chassis. Untuk chassis dipulangkan ke masing-masing Polres, tapi saya ditahan dari pihak SDM. Diberitakan belum bisa bergabung sama Polres Sula. Jadi selama 8 Agustus sampai Polres Sula juga bertolak sampai ke Sula, saya sampai pada tanggal 1 November itu tidak diberi konfirmasi apa-apa. Saya sering tanya tapi tidak ada konfirmasi dari pihak SDM untuk pemberitahuan selanjutnya. Pada tanggal 1 November saya diberikan surat untuk menghadiri sidang untuk pergantian peserta. Pada saat persidangan itu dihadiri 3 peserta, saya sama peringkat 4 dan 5. Pada saat persidangan tidak begitu berlangsung begitu lama, karena dalam persidangan itu setelah penentuan untuk digantikan, saya ingin bertanya kepada Wakapolda, tapi dibatasi ruang gerak saya untuk dimasukkan ke ruangan menghadap dengan psikologi. Jadi di sini saya selaku Sulastri Irwan, peserta yang dirugikan, saya ingin hak saya, karena saya pikir juga ini orang tua saya, malunya keluarga saya, apakah panitia bisa bertanggung jawab penuh dengan malunya orang tua saya? Mungkin Ibu dulu. Anak saya menelpon dari tanggal 2 Agustus iya dari 8 Agustus. 8 Agustus diberitakan kepada saya, Ma, saya ditahan untuk sementara ini toh. Jadi saya bilang, Ati ikut alur, karena kamu itu lulusannya resmi toh. Lulusannya resmi, semua orang tahu dari pusat sampai ke desa-desa bahwa kamu itu lulusan dengan peringkat 3 dari Kabupaten Kepulauan Sula. Gabungan dari Kabupaten Taliabu ke Kabupaten Sula itu kamu urutan 3 dan satu-satunya peluang di Kabupaten Sula. Jadi saya bilang sama dia, sama anak saya Sulastri Irwan, ikut alur. Bila memang kamu mau diganti, Mama ingin hanya tunggu menanti ada cara mainnya. Kamu kan lulus resmi. Bila mana ada surat yang dari Mabes
berarti tembusannya ke Kapolda, toh Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara kirim lagi ke Polres Sula. Dan kalau bila mana surat itu sampai pada Polres Sula, berarti dari pihak Polres Sula mencari siapa itu orang tua dari Sulastri Irwan. Di sini saya cuman bilang saya tidak puas dengan keadaan ini. Di tanggal 2 November kemarin anak saya dipanggil hari Rabu itu. Sekitar jam 1 lewat. Karena saya menangis, "Ma, saya sudah digantikan." Di situ saya juga merasa maskul. Saya merasa malu. Malu orang tua ini mau taruh di mana. Hari ini saya datang ke media. Tolong, suami saya adalah seorang petani. Sedangkan saya ini sering ditinggalkan oleh orang suami saya. Apakah seorang anak petani ini tidak pantas? Saya langsung melangkah ke sini tanpa diperintah oleh Polres Sula. Karena saya tahu tidak ada perintah dari Polres Sula, saya melangkah saja. Tidak pernah hubungi saya. Saya menuntut hak saya bahwa anak saya harus ikut pentohir. Saya tidak mau bahwa anak saya ini harus gagal dengan keadaan ini. Saya bertanya, saya ingin bertemu langsung dengan Pak Kapolres di sini. Saya Kapolda di Maluku Utara sini. Saya tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Saya langsung mau ke Kapolda agar jawaban apa yang harus diberikan kepada saya. Tapi saya sebagai orang tua menuntut hak saya, malu keluarga. Saya tetap akan mempertahankan, dan saya menuntut bahwa anak saya harus mengikuti pendidikan. Dan di sini saya merasa sedih karena suami saya juga sudah punya tabungan untuk mau mengikutikan pendidikan anak saya ini. Di situ saya merasa sedih. Sering saya ditelepon anak saya, suami saya selalu bertanya bagaimana keadaan anak. Saya bilang keadaan anak baik-baik saja, yang penting kita berdua. Padahal di balik ini semuanya bohong. Jadi hari ini saya menuntut sebagai orang tua. Saya sangat merasa dirugikan. Waktu saya juga terbuang. Saya mengikuti apa yang ingin anak saya cita-citakan. Anak saya ini harus, apakah seorang petani ini tidak pantas untuk menjadi seorang anggota polisi Republik Indonesia yang ingin mengabdi dirinya pada negara ini. Itu saja dari saya, orang tua. Ke depan dulu. Nah, Boleh tadi itu yang surat tadi dikasih sekali. sebentar. Iya. Itu. Gitu. Yang pilih yang nomor 22. Dan surat dikasih. Tahan begitu. Tahan. Balik. Suruh balik tuh. Balik lagi. Iya. Tahan. Sabar. Kita angkat. Zoom sedikit. Bocor. Saya kartung. Sabar ya. Tahan. Balik itu. Balik ke. Balik ulang. Iya. Pergantian. Diganti. Tapi Ini saya kirim sih. Oh iya. Tuh minta tanggapan dari Ya. Kuasa hukum. Iya, Pak Zuko ini kan sudah sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kuasa hukum dari saudari Sulastri Irwan dengan nomor chassis di peserta seleksi Bakomsus Tenaga Kesehatan tahun 2022 dengan nomor chassis 323534-W-0002, yang mana saudari klien kami ini Sulastri Irwan telah mengikuti tahapan seleksi dari panitia seleksi ini, baik dari pemberkasan awal
sampai dengan Pantoher terakhir itu dia dinyatakan lulus. Yang kami sesalkan di sini adalah proses yang dibilang bahwa yang bersangkutan itu sudah melewati batas umur. Ini yang kami sesalkan di sini karena pertama, saudara Sulastri ini sudah mengikuti tahapan seleksi pemberkasan. Yang mana seleksi pemberkasan ini itu sudah diperlihatkan kepada panitia, baik itu soft copy maupun hard copy, kepada panitia dan kemudian di-input ke data di panitia seleksi tersebut. Dan itu dilihat oleh supervisi dari Mabes Polri itu sendiri. Bahkan KTP, KK dan lain-lain yang berhubungan dengan dinas catatan sipil itu dikoordinasikan atau dilihat langsung, dicocokkan dengan dinas catatan sipil. Begitu juga ijazah itu diverifikasi oleh dinas pendidikan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, menurut kami tidak ada kesalahan dalam hal penginputan atau data yang diberikan, karena itu diverifikasi oleh dinas terkait. Oleh sebab itu, di satu sisi juga terkait dengan menyangkut dengan verifikasi tahap pertama dokumen syarat untuk kemudian diajukan, itu ada seleksi tahap pertama itu kenapa tidak digugurkan kalau yang bersangkutan, karena beliau Sulastri Irwan ini pada saat mendaftar itu yang bersangkutan ini itu masih berumur 22. Oleh sebab itu yang dihitung oleh panitia ini itu menyangkut dengan umur yang pada saat mendaftar ataukah seperti apa gitu. Karena pada saat mendaftar yang bersangkutan masih berumur 22 tahun. Nah, pada saat verifikasi tahap kedua di tanggal 27 Juni 2022 yang bersangkutan itu pada tanggal 27 Juni yang bersangkutan sudah berumur 23 tahun lebih, karena di tanggal 4 Juni 2022 klien kami berulang tahun ya, tepat pada tanggal 4 Juni 2022 itu dia berumur 23 tahun. Pada saat verifikasi di tanggal 27 Juni 2022 yang bersangkutan sudah lewat umur. Oleh sebab itu, dan ini disupervisi langsung oleh Mabes Polri, kalaupun yang bersangkutan ini sudah lewat umur, maka seharusnya yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus atau melewati batas umur tadi, bukan kemudian diberikan ruang dan kemudian untuk melewati tahapan-tahapan tadi sampai pada tingkat Pantoher pun yang bersangkutan dinyatakan lulus. Dan kemudian beliau juga diberikan kesempatan setelah dinyatakan lulus, diberikan untuk mengikuti apel selama kurang lebih 1 bulan lebih di Polda Maluku Utara. Ini yang kami sesalkan. Dan kemudian di tanggal 2 November 2022 baru kemudian dipanggil untuk disidangkan dan tidak diberikan kesempatan apapun untuk membela diri yang bersangkutan, dan langsung diumumkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi atau dinyatakan gugur karena melewati batas umur tadi. Ini yang kami sesalkan, kinerja dari panitia seperti ini. Oleh sebab itu kami sangat berharap Kapolda Maluku Utara harus bertanggung jawab terhadap tim seleksi yang tidak profesional seperti ini. Begitu juga Pak Kapolri dalam hari ini, mereka sebagai anak petani dalam hal ini merasa sangat dirugikan. Apalagi ditanya-tanya ini bapaknya kerja apa. Ini menurut kami sangat keliru kalau kemudian ditanya seperti itu, karena sebagai warga negara yang baik dan memiliki kemampuan, apalagi yang bersangkutan ini lulus dengan ranking peringkat ketiga gitu. Artinya dia hasilnya sangat memuaskan, apalagi dibandingkan dengan peserta yang lain. Oleh sebab itu beliau menginginkan keadilan untuk kemudian bisa menjadi seorang anggota Polri dalam hal ini dari bidang tenaga kesehatan. Semoga ini dapat terjawab oleh Kapolda maupun Kapolri, karena ini nasib dari
anak petani yang ingin mengabdi kepada negara. Semoga ini tidak harus dipersalahkan kepada bidang-bidang yang lain, apalagi dibilang bahwa ada kesalahan input data. Ini kami menilai karena di sana ada fakta integritas dari pada saat seleksi itu untuk kemudian dilibatkan dinas pendidikan maupun catatan sipil. Oleh sebab itu kami sangat berharap agar ini bisa ditegakkan dan dilihat pihak-pihak yang dengan sengaja untuk tidak meloloskan, karena menurut kami ini ada yang keliru, yang tidak beres, yang harus perjuangkan bahwa saudari Sulastri Irwan ini harus menjadi dan anggota Polri dan berangkat mengikuti pendidikan karena dia sudah melewati tahapan-tahapan tadi. Saya kira itu. Untuk posisi Rati sendiri sekarang digantikan sama? Untuk posisi Rati sendiri digantikan oleh yang peringkat 4, saudari siapa? Rahima Melani Hanafi, yang diketahui salah satu pejabat di SDM juga dan masuk sebagai panitia seleksi juga. Ini yang menurut kami juga harus ditelusuri lebih jauh, karena menurut klien kami juga kalau dilihat dari tahapan-tahapan dalam proses seleksi itu ini ada keganjalan. Maka oleh sebab itu panitia dalam hal ini Kapolda harus telusuri lebih jauh agar tidak ada lagi oknum-oknum yang kemudian dalam tanda kutip kemudian bisa merugikan orang lain, dalam hal ini anak petani yang kemudian ingin menjadi seorang anggota Polri. Berarti ada kemungkinan ada unsur nepotisme di sini. Menurut kami, karena seluruh tahapan dia sudah lalui dengan peringkat ketiga itu memberikan hasil yang baik buat yang bersangkutan, buat panitia yang terkesan tidak profesional seperti itu. Ya, maksudnya yang pengganti Rati ini ada kemungkinan berkeluarga dengan salah satu pejabat. Yang jelas dia berkeluarga dari salah satu pejabat di SDM Polda Maluku Utara, sehingga menurut kami ini harus ditelusuri, apalagi dari sisi fisik, dari sisi tinggi kami lihat ada kekurangan di situ. Oleh sebab itu tolong ini diperhatikan karena ini menjadi nasib yang bersangkutan, karena beliau dari Taliabu ke sini mengadu nasib untuk menjadi seorang anggota Polri. Pak Dirut, mungkin kita kasih lagi soal tadi kan di Mama sempat sampaikan soal pemukulapan Pak Kapolda ini, mungkin bagaimana? Ya, menyangkut dengan keinginan keluarganya bertemu dengan Kapolda langsung karena terkait dengan berita yang kemarin disampaikan oleh Karo Humas Polda Maluku Utara bahwa ternyata apa yang kemudian disampaikan bahwa kelulusan atau ketidaklulusan dari saudara Sulastri Irwan ini adalah tidak adanya atau salah input dari tim operator. Oleh sebab itu kami sangat sayangkan kalau kemudian sehingga Polda meminta maaf kepada keluarga. Ini kami sangat sayangkan pernyataan seperti ini karena kami tahu proses verifikasi itu sangat luar biasa dilakukan. Bahkan dinas tadi terkait catatan sipil maupun dinas pendidikan memverifikasi langsung ijazah maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan kependudukan tadi. Oleh sebab itu, kalau dibilang bahwa itu salah input, ini menurut kami ini sangat tidak relevan karena berkas yang kemudian disediakan itu kemudian diinput oleh operator. Kalau kemudian ada kesalahan, maka kesalahan yang mana yang kemudian dimaksudkan? Karena pada tanggal 27 Juni 2022 tadi ketika verifikasi berkas, yang bersangkutan sudah dinyatakan lolos dan diverifikasi atau supervisi langsung oleh Mabes Polri. Ini kami lihat ada proses kesengajaan yang dilakukan oleh tim seleksi ini yang mengakibatkan karena pada saat yang bersangkutan itu memasukkan berkas dan mengikuti tahapan, yang bersangkutan ini itu masih berusia 22 tahun lebih.
Kalau kemudian dinyatakan bahwa dia itu tidak bisa, seharusnya kan panitia sudah harus memperhitungkan bahwa yang bersangkutan setelah melewati proses ini sudah berusia 23 tahun lebih. Karena apapun itu sudah harus diperhitungkan, tidak harus dibiarkan, apalagi setelah lulus kemarin di tanggal 2 Juli ya, 2 Juli 2022 itu ada range waktu yang cukup lama. Ini menurut kami ada proses pembiaran sehingga yang bersangkutan melewati batas umur itu. Ini kami mohon agar Pak Kapolda, Pak Kapolri, anak petani ini menuntut keadilan untuk menjadi seorang abdi negara. Berarti rencana untuk Bokodapan dan Pak Kapolda sendiri bagaimana? Kami akan bertemu rencananya besok hari Senin, dan keluarga maupun kuasa hukum kita akan menghadap Pak Kapolda untuk meminta penjelasan langsung kepada Pak Kapolda terkait dengan penjelasan dari Karo Humas Polda Maluku Utara tadi. Mungkin terakhir soal singgung tadi soal fakta integritas tadi, itu bagaimana dari sisi penilaian kuasa hukum? Ya, menurut kami yang jelas bahwa dalam fakta integritas itu sudah ditandatangani semua bahwa baik panitia maupun pihak-pihak terkait yang tergabung dalam tim seleksi tadi akan bekerja secara profesional, dan saya kira tidak ada data yang terlewati sebenarnya, karena itu diverifikasi oleh dinas terkait, sehingga kalaupun dibilang bahwa ada salah input, menurut kami ini sangat tidak rasional, karena tim operator itu bekerja berdasarkan data yang ada, kemudian diinput dalam sistem. Kalau kemudian dimanipulasi atau dirubah data, itu data apa yang dirubah? Oleh sebab itu menurut kami tidak ada data yang dirubah, tidak ada tindakan operator yang salah input, karena data yang fisik yang dimasukkan itu sudah diverifikasi oleh dinas terkait. Oleh sebab itu tidak ada lagi sebenarnya mencari kambing hitam bahwa siapa yang salah dalam proses ini. Anak petani hanya menuntut keadilan untuk menjadi anggota Polri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.